Gadis itu sibuk melihat ponselnya, tidak menyadari orang asing masuk ke rumah. Dia tersenyum bangga dan terus membuat suara. Alasan dia berani begitu berani karena gadis itu terlahir tuli dan bisu. Dia tidak mendengar apa-apa. Dia adalah Kyungmi. Kyungmi dan ibunya sama-sama tuli dan bisu. 3 jam yang lalu, Kyungmi mengantar ibunya untuk membeli bahan makanan. Dia pergi ke ruang bawah tanah untuk memarkir mobil sendirian. Kemudian Kyungmi bersiap untuk bertemu ibunya. Tapi di tengah jalan dia menemukan sebuah sepatu putih jatuh dari gang. Melihat ke gang, Kyungmi melihat seorang gadis yang terluka dalam kegelapan. Melihat bibir gadis itu bergerak, Kyungmi tahu dia meminta bantuan. Tetapi seorang pria muncul. Dia menjatuhkan Kyungmi. Gadis yang terluka mendorong pria jahat itu ke bawah. Kyungmi sangat takut. Dia berdiri dan lari. Ibu Kyungmi tidak jauh. Takut melibatkan ibunya, Kyungmi berlari menuju garasi. Pria itu mengejarnya. Mobil Kyungmi diparkir di area AC. Saat beralih ke pintu keluar area B, dia menemukan pintunya tertutup. Kyungmi dengan lembut menarik kait untuk membuka kunci pintu. Tapi dia tidak tahu itu. Kebisingan saat menarik kait menarik pria itu lebih dekat. Kyungmi mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menarik pintu. Untungnya dia merangkak melewati pintu tepat sebelumnya. Ditemukan oleh pria itu. Orang jahat itu marah karena dia kehilangan mangsanya. Kyungmi menemukan mobilnya. Takut bahwa menekan remote control akan mengungkapkan lokasinya, Kyungmi harus mengeluarkan kuncinya dan membukanya dengan lembut. Baru masuk mobil, dia menarik napas lega. Kemudian sensor suara di mobil tiba-tiba menyala. Itu berarti ada suara yang datang dari mobil. Kyungmi menoleh melihat orang jahat itu duduk di kursi belakang. Dia juga dengan bangga menyendungkan lagu. Nama pria ini adalah Do-sik. Beberapa bulan terakhir, ada banyak kasus yang terjadi di sekitar sini. Dia adalah pembunuh yang dikejar polisi. Kyungmi dengan cepat menginjak pedal. Do-sik jatuh ke belakang mobil. Mobil menabrak dinding. Do-sik jatuh ke depan. Kyungmi mengambil kesempatan itu untuk mencoba menjauh darinya. Dia mulai berlari seperti terbang. Sejak dia masih kecil, dia terus berlari dengan sangat baik. Orang-orang biasanya kesulitan mengikutinya. 2 orang berlari menuju ruang bawah tanah. Kyungmi bergegas ke jalan. Ibu Kyungmi sedang menunggunya di kantor polisi. Kyungmi bergegas menekan tombol untuk memanggil polisi. Alarm segera berbunyi. Lampu menyala. Semua kamera terdekat mulai menunjuk ke arah mereka. Mereka hanya perlu berdiri dalam terang. Jadi Do-sik tidak berani mendekat. Polisi bertanya apa yang terjadi, tapi mereka berdua bisu. Mereka hanya bisa melambaikan tangan dan kaki mereka. Do-sik yang licik belum menyerah. Dia masuk ke mobil dan berganti pakaian lain. Kemudian muncul dengan pakaian yang layak. Dia memakai topeng sebelumnya. Kyungmi tidak tahu seperti apa tampangnya. Kyungmi mengira dia bertemu penyelamat. Jadi buru-buru minta tolong. Do-sik berbohong bahwa adiknya hilang. Dia mencari saudara perempuannya. Kyungmi percaya padanya. Dia berasumsi bahwa dia adalah saudara laki-laki dari gadis yang terluka sebelumnya. Dia bersiap untuk membantunya. Tapi Kyungmi merasa ada bahaya dari dirinya. Dia menarik tangan Kyungmi dan tidak membiarkannya pergi. Kyungmi tidak sabar. Dia mencoba meyakinkan ibunya untuk datang ke gang untuk menyelamatkannya. Rencana Do-sik berhasil. Dia diam-diam mengikuti ibu Kyungmi dan dia. Ketika mereka meninggalkan jangkauan kamera, dia akan menyerang mereka dalam kegelapan. Kemudian sebuah mobil polisi lewat.
Mereka bergegas untuk meminta bantuan. Rencananya hancur. Dosik mengutuknya. Polisi membawa mereka bertiga ke stasiun untuk ditanyai. Kyumi pergi untuk mendapatkan kesaksian. Ibunya Dosik menunggu di sudut. Dosik dengan ceroboh menjatuhkan telepon ke lantai. Ibu Kyumi menemukan wallpaper ponselnya. Itu adalah selfie seorang gadis. Dengan cepat Dosik mengambil ponselnya kembali. Melihat ekspresinya panik, Ibu Kyumi punya firasat buruk. Dia menggunakan bahasa isyarat untuk memperingatkan Kyumi tentang pria itu. Tapi Kyumi menenangkan ibunya untuk tidak memikirkannya. Polisi sedang keluar untuk berbicara pada saat itu. Melihat Ibu Kyumi dan dia berbisik satu sama lain, Dosik tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Dia menatap Ibu Kyumi dengan tatapan dingin. Dia bermaksud membunuh mereka. Tiba-tiba seorang pria jangkut masuk. Dia adalah kapten. Adik Jongtak hilang. Dia datang ke sini mencari petunjuk. Polisi memberikan kesaksian Kyumi kepada Jongtak. Selesai membaca testimoni, dia berhasil menghindari pisau Dosik. Dua orang terlibat perkelahian. Meskipun trik Dosik brutal, kekuatannya biasa saja. Dosik terus melawan. Kyumi dan ibunya panik dan berlari keluar untuk memanggil polisi lainnya untuk meminta bantuan. Dua polisi bergegas masuk. Melihat kapten memukul Dosik, Dosik pandai berakting. Dia berpura-pura menyedihkan, mengatakan bahwa Jongtak ingin bunuh diri. Dua polisi lainnya tertipu. Dia menembakkan pistol setrum ke Jongtak dan membuatnya pingsan. Mereka sangat bodoh. Kyumi mencoba menjelaskan kepada polisi, tetapi orang lain tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga berpikir bahwa dia memiliki masalah dengan pemikirannya. Mereka hanya bisa menonton saat si pembunuh dibebaskan. Sebelum pergi, kedua polisi itu tidak berhenti meminta maaf padanya. Tunggu sampai kapten bangun dan menjelaskan semuanya. Dua polisi lainnya tiba-tiba menyadari orang yang baru saja mereka lepaskan adalah seorang pembunuh. Ini sudah jam 10 malam. Jongtak menyimpang nomor telepon Kyumi, kemudian membawa mereka pulang. Kembali ke rumah, ibu dan anak masih ketakutan dengan apa yang sudah terjadi. Membuat mereka merasa khawatir. Karena tuli dan bisu, mereka memasang banyak lampu sensor suara di rumah. Jika ada sesuatu di rumah, lampu akan berkedip untuk memberi sinyal. Baru pulang tidak lama, kemudian lampu sensor suara terus berkedip. Kyumi dengan hati-hati mengintip keluar pintu untuk melihat siapa yang ada di sana. Ternyata itu adalah pemilik toko di mana ibu Kyumi bekerja. Dia baru saja menerima pesan, jadi dia membutuhkan staf untuk bekerja lembur. Ibu Kyumi tidak bisa menolak, jadi dia harus pergi ke bengkel untuk bekerja dengan pemiliknya. Kyumi melihat ibunya pergi dan mengunci pintu. Dia tidak tahu itu. Pada saat itu Dosik masuk ke rumahnya. Lampu sensor di lorong berkedip terus menerus. Kyumi sedang sibuk melipat pakaian, jadi dia tidak memperhatikannya. Melihat gadis dengan sepatu putih, Kyumi merasa cemas. Dia menyalakan telepon untuk menghibur Jongtak. Dosik berada di belakang Kyumi. Dia menemukan kapak untuk menebas Kyumi. Kyumi menghindar. Dia mendeteksi bahaya tepat waktu. Dia berhasil menghindari serangan kapak.
Bila kapak menempel ke atas meja, Kyumi segera bangkit. Dia berlari ke kamar tidur berikutnya. Kemudian dia mengunci pintu. Sementara Dosik mencoba mendobrak pintu, Kyumi dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dia mengirim SMS untuk meminta bantuan dari Kapten Jongtak. Dia mencari saudara perempuannya. Menerima pesan itu, Jongtak bergegas ke rumahnya. Kayu pintunya tidak tebal. Dengan cepat Dosik menerobos. Melihat dia akan bergegas masuk, Kyumi memutuskan untuk melompat dari jendela ke lantai. Untungnya ada tumpukan sampah di bawah untuk mendukung Kyumi. Dia tidak berani tinggal di sana dan cepat kabur. Dosik mengejarnya. Di jalanan yang gelap, mereka berdua saling kejar-kejaran. Jongtak melihat dan segera bergabung dengan regu pengejar. Setelah berlari selama puluhan menit, Kyumi jatuh ke jalan buntu. Dia harus mengangkat kursi. Dia bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Jongtak juga mengejar tempat itu. Dosik tahu dia bukan lawannya. Jadi dia menggunakan nyawa saudara perempuannya untuk mengancam Jongtak dan menyelamatkannya. Kyumi dan adiknya, dia hanya bisa memilih satu. Untuk menyelamatkan adiknya, Kapten dengan patuh setuju. Dosik menyuruhnya menunggu di ruang Kyumi. Setelah itu, dia akan segera melaporkan lokasi saudara perempuannya. Jongtak meninggalkan Kyumi dan bergegas ke rumahnya. Tapi seketika dia sampai di sana, Dosik tidak mengirimkan lokasi saudara perempuannya, tapi mengejek Jongtak karena menjadi idiot. Mengetahui bahwa dia tertipu, Jongtak sangat marah. Pada saat yang sama, Kyumi ditangkap oleh Dosik. Dia bermaksud untuk perlahan menyiksanya. Kyumi berjuang. Dia mengambil pasir dan melemparkan ke wajahnya. Kyumi bangkit dan lari. Dia berlari seperti terbang lagi. Dengan bekerja keras setiap hari, kekuatan Kyumi sangat tahan lama. Saat melewati mobil, Kyumi melihat seorang gadis mendorong ke bawah. Orang itu adalah gadis bersepatu putih. Melihat Dosik mengejar Kyumi, menarik tangan gadis itu dan bersembunyi di gang. Gadis itu sangat ketakutan. Dia tidak bisa berhenti terengah-engah. Mengikuti suara itu, Dosik mendekati mereka. Kyumi tahu bahwa sulit bagi mereka berdua untuk bersembunyi bersama. Song Kyumi memberikan teleponnya kepada gadis itu dan menyuruhnya untuk menelepon kakaknya untuk melindungi gadis yang terluka. Kyumi secara aktif mengalihkan perhatian. Dia berlari keluar dan berteriak padanya. Dia mengejar Kyumi. Dia berhasil menipunya. Gadis itu menelepon untuk memberitahu kakaknya. Jongtak dengan cepat membawa orang. Mengetahui bahwa Kyumi mengalihkan perhatian si pembunuh untuk menyelamatkan adiknya, Jongtak merasa sangat bersalah. Untuk menebus kesalahannya itu, dia dengan cepat berlari mencari keberadaan Kyumi. Pada saat yang sama, Kyumi masih berlari untuk menarik perhatian orang lain. Dia berlari di jalan raya. Jalanan untuk pejalan kaki sangat ramai. Logikanya itu sangat aman. Tapi tak disangka, Dosik tidak takut ditemukan oleh orang lain. Kyumi menggunakan pisau untuk membela diri. Dosik yang licik mulai berakting lagi. Dia mengatakan kepada orang banyak bahwa Kyumi adalah adik perempuannya. Dia sakit jiwa, ada darah di tubuhnya, dan Kyumi memegang pisau. Jadi orang banyak percaya akan Dosik. Mereka mulai bergosip, tidak ada yang membantunya. Kyumi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia terus melarikan diri karena banyak orang di jalan. Jadi dia beruntung bisa melarikan diri darinya. Lalu dia melihat Kyumi sedang digendong.
Mereka bertiga menyaksikan kejadian itu. Mereka mengira Kyumi sakit jiwa. Mereka bertiga menahannya, lalu membawanya ke depan Doshik. Saat mereka berjalan, mereka bertiga bahkan berfantasi, jika atasan tahu, apakah mereka akan menghadiahi kita? Yang lain berseru, berbuat baik adalah demi keadilan, bukan untuk hadiahnya. Terlepas dari permintaan Kyumi, mereka bersikeras melakukan hal yang baik dan bahkan menasihati Kyumi untuk pulang ke rumah. Melihat itu, aku sangat marah. Kyumi yang malang diseret ke sebuah gang. Doshik hendak mengambil tindakan ketika kapten muncul. Jongtak dengan marah meninju dan menendang Doshik. Segera dia kalahkan. Kapten berlutut di depan Kyumi dan meminta maaf. Tetapi kemudian Doshik berdiri, menusuk pisau ke kaki Jongtak. Mereka mendengar ibu Kyumi menangis. Doshik menatap Kyumi dan mencibir. Dia mengambil pisau dan berlari ke jalan. Dia berlari keluar untuk menghalangi jalan ibu Kyumi. Kyumi juga bergegas keluar dengan pisau di tangan. Karena Doshik tidak bisa menghindarinya, Kyumi menuju dia. Tapi kali ini orang yang terluka adalah Kyumi, bukan Doshik. Dia dengan sengaja menusukkan pisau ke perutnya dan meletakkan tangannya di pisau itu. Selesai, Kyumi tersenyum, kemudian menahan rasa sakit untuk mencabut pisau. Melakukan hal itu, Doshik tidak bisa berakting lagi. Dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya dan hendak menjelaskannya, tapi orang banyak itu takut menjauh dari dia. Pada saat ini polisi tiba. Kyumi membuat senyum sarkastik. Doshik terprovokasi. Dia bermaksud menggunakan pisau untuk membunuh Kyumi. Polisi menembaknya di kaki. Doshik awalnya bermaksud berhenti di situ, tapi Kyumi sengaja memprovokasi dia. Dia berteriak dan bergegas menuju Kyumi. Ketika polisi melihat ini, mereka terpaksa melepaskan tembakan. Karena Doshik terkena peluru, dia jatuh di jalan. Midnight adalah film aksi psikologis. Kyumi sengaja memprovokasi Doshik karena dia tahu gaya polisi Korea. Bahkan jika Doshik ditangkap, kemudian hanya punya uang, dia akan dibebaskan. Dia ingin melindungi dirinya sendiri dan membantu orang lain. Jadi dia harus memilih cara itu, membiarkan Doshik menghilang selamanya. Sungguh gadis yang jujur dan cerdas. Jika Anda tertarik, Anda dapat menontonnya.